sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara, dan sesosok muncul darinya. Wajah Ye Tian dipenuhi ketakutan, begitu dahsyatnya sehingga wujud aslinya pun ketakutan. Ia berubah menjadi awan hitam keunguan dan segera bersiap untuk melarikan diri. Ye Tian, kau mau kemana? Bagi Ye Tian, suara ini bagaikan sihir. Ia berubah menjadi cahaya hitam. Namun, tepat saat ia terbang 1000 kaki untuk menekan panji penekan jiwa, wujud Ye Tian tiba-tiba berhenti. Kemudian, tanpa terkendali, ia ditarik kembali oleh daya hisap yang kuat. Mata Xiao Yan terdiam. Ye Tian langsung terserap ke dalam panji penekan jiwa. Benda yang ditinggalkan oleh penguasa adalah untuk menghadapi iblis ini. Jika Ye Tian terus melarikan diri, Xiao Yan mungkin takkan mampu mengalahkannya. Namun sekarang dengan jiwa kekosongan, Ye Tian tak punya peluang untuk melarikan diri. Ye Tian masih tak mengerti bagaimana Xiao Yan tiba-tiba muncul di sini tanpa peringatan, tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Bagaimana mungkin? Aku jelas telah membuat persiapan yang matang untuk bertahan melawan bintang jahat ini. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba muncul di sini? Aku telah menempatkan mata-mata di setiap sudut kehampaan di sekitarku. Untuk berjaga-jaga jika bintang jahat itu tiba, aku masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi mengapa tidak ada mata-mataku yang mendeteksinya? Kecuali dia langsung diteleportasi ke sini melalui kehampaan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lupakan ini Sensi. Dia pasti lebih tak terkalahkan di sini, mampu turun langsung. Ye Tian dibawa ke dalam kipas penenang jiwa. Xiao Yan mengangkat tangannya dan kekuatan penindasan menyelimuti Ye Tian, membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus awan ungu hitam, membelah Ye Tian menjadi ratusan keping. Iblis tanpa hukum, aku salah. Aturan sihir yang kau lihat di mana-mana adalah semua pencapaianmu. Sekarang, pasukan aturan sihir ini bisa kau gunakan. Ye Tian merasakan disintegrasi ini. Meskipun panji penekan jiwa tidak dapat membunuhnya, ia terus-menerus tersiksa di dalamnya. Xiao Yan menatap gumpalan gelap prinsip-prinsip iblis yang seperti awan, menyebabkan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia tidak menyangka Ye Tian akan mengolah pasukan kura-kura iblis yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Meskipun kekuatan tempur mereka terbatas, jumlah mereka yang sangat banyak lebih dari cukup untuk menebusnya. Mereka tak bernyawa, tak berakal, dan semuanya dikendalikan oleh pengendali mereka. Dalam sekejap pikiran, sosok Xiao Yan melayang di udara. Tatapannya tertuju ke udara, dan di bawahnya, para penguasa dunia jiwa dan aula 10.000 iblis tanpa sadar tertuju pada Xiao Yan. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa melenyapkan iblis itu dalam sekejap, gumam pemilik aula 10.000 iblis. Hun, Kaisar Surgawi gemetar. Hun, kumohon. Panggil Kaisar Surgawi tanpa sadar. Hun, kumohon. Nama yang paling dibencinya, nama yang paling diingatnya. Ketika nama itu dipanggil, Xiao Yan tentu saja mendengar bahwa nama seseorang dikenal di tempat seperti itu. Jelas sangat langka. Tatapan Xiao Yan tertunduk, tanpa jejak emosi. Kemudian jatuh pada Kaisar Jiwa dan penguasa aula 10.000 iblis. Tatapan ini membuat keduanya bergidik. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala memberi hormat. Itu adalah teman lama. Lama tak berjumpa. Senyum tersungging di wajah Xiao Yan, dan ia menatap Kaisar Jiwa, yang tampak sama sekali tidak terkejut. Kaisar Jiwa terdiam. Di hadapan Xiao Yan, ia hanya merasakan kesombongannya sendiri. Asap menghilang, bagaikan semut, bahkan tak berani menatap langsung Xiao Yan, apalagi dirinya. Bahkan pemilik aula 10.000 iblis menundukkan kepala dan menangkupkan tangannya. Apakah ini aula 10.000 iblis? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Pemilik aula 10.000 iblis segera menangkupkan tangannya dan melangkah maju. Ya, apa instruksi dewa? Tuan aula 10.000 iblis berbicara. Xiao Yan menatap pria di depannya. Ia memiliki aura yang luar biasa, tetapi ia belum mencapai tingkat dewa abadi. Ia hanyalah seorang dewa bumi, dan kekuatan seorang dewa bumi sudah mengesankan, dan ia adalah seorang dewa bumi tingkat 8.
Kekuatan seperti itu dapat menciptakan sekte tingkat atas. Bei Tianli, pernahkah kau mendengarnya? Xiao Yan tentu saja teringat akan permintaan terakhir yang ditinggalkan oleh senior Bei Tianli, yaitu mentornya yang telah membantunya. Pemilik penginapan 10.000 iblis membungkuk dan mengikis di hadapan Xiao Yan karena ia merasakan kekuatan Xiao Yan yang ingin menghancurkannya. Bei Tianli, aku tidak tahu kalau kepala aula 10.000 iblis menggelengkan kepalanya, kan? Mata Xiao Yan sedikit menyipit, lalu ia menggunakan roh void-nya untuk mencari jiwanya langsung di udara. Kepala aula 10.000 iblis gemetar. Ia benar-benar tidak ingat Bei Tianli atau Xiao Yan. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan saat itu, ia merasa familiar. Sebuah suara yang familiar namun asing bergema, membuat mata Xiao Yan sedikit bergetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak. Xiao Yan, peri medis kecil, menatap sosok berambut ungu di hadapannya dan membayangkan nama yang kini agak asing ini. Rasanya kau begitu kuat sekarang, kata peri medis kecil sambil tersenyum, ekspresi mereka seperti bertemu teman lama. Seolah-olah semua emosi telah lama tercurah. Kau tidak kalah dengan tubuh racun jahat, setelah tumbuh hingga titik ini. Di wilayahmu, tak seorang pun bisa menandingimu. Tatapan Xiao Yan langsung melembut dari ketegasannya sebelumnya. Kau bertanya tentang Bei Tianli. Aku tahu pemilik sebelumnya sepertinya terbunuh karenanya, kata peri medis kecil. Ia tak lagi memiliki kepolosan seperti dulu. Selama bertahun-tahun, ia mempertahankan sikap dingin khas Xiao Yan. Mungkin hanya saat berhadapan dengan Xiao Yan ia tampak lebih mudah didekati. Terbunuh, kata Xiao Yan, bingung. Kukira kaulah yang membunuhnya, karena orang yang membunuhnya menggunakan api. Dengan satu gerakan, ia melenyapkan pemilik sebelumnya. Peri medis kecil mengangguk. Mata Xiao Yan berbinar-binar saat mendengar ini. Mungkinkah ini terkait dengan koridor abadi di lantai 15 menara roh void bintang ungu? Namun, ia tidak memiliki kekuatan apapun, dan Tianjin tidak menggunakan koridor abadi untuk membunuh pemilik aula 10.000 iblis. Dengan kekuatannya saat ini, mengapa ia perlu menggunakan koridor abadi? Lalu siapa yang membunuh pemilik aula 10.000 iblis sebelumnya? Ini berarti ia tidak ada hubungannya dengan itu. Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya. Pemilik aula 10.000 iblis bergidik dan jatuh ke tanah, matanya berkaca-kaca. Adapun mengapa ia dibunuh, itu tidak lagi penting. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menyadari bahwa bahkan apa yang disebut kebencian akan lenyap, dan sebab akibat akan terdilusi. Pemilik aula 10.000 iblis pasti akan trauma jika jiwanya digeledah, terutama karena Xiao Yan melakukannya dengan cara yang brutal. Little Medical Immortal, waktu berlalu begitu cepat, tapi Sensi dulunya dalam kesulitan, dan sekarang kau telah tumbuh kuat. Apakah kau bersedia berjuang untuk dunia ini? Xiao Yan tidak berkutat pada masa lalu, ataupun perasaan. Karena kita telah melupakan masa lalu, mari kita menatap masa depan. Ia menatap Little Medical Immortal dengan serius dan bertanya. Kau mungkin pernah mendengar tentang dunia Taiksu. Aula 10.000 iblis ini akan membutuhkan pemimpin yang bijaksana mulai sekarang. Mereka semua akan berada di bawah komandomu. Kau akan menjadi pemilik baru aula 10.000 iblis. Apakah kau bersedia?